Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dini maskerku and- miring ini. Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju dan Dini. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga Mudah-mudahan semuanya baik-baik baik-baik selalu. saja, betul. Edin, aku mau nanya, Yes, kamu pengen punya anak gak? of course I do. Pengen punya anak yang pengen. banyak apa dikit? Secukupnya, semampunya. Ya, tapi Ya, rencana aku sih kayak kita masak nasi garam secukupnya gitu. Jadi punya anak secukupnya aja. kalau aku sih maksimal 3 gitu aja. Maksimal 3. Maksimal 3, minimal ya 1 gitu. Tapi sekarang tuh lagi ada fenomena baru ya. Ya sebenarnya udah Yes, lama sih, udah lama, cuman fenomena sekarang ini. lagi banyak Cuman lagi lagi- diomongin sama Iya, orang gitu. gara-gara beberapa influencer Yes. yang menyatakan diri Openly saying sebagai that child free. Yeah. Child free itu apa gitu? child free itu mereka dengan sadar memilih untuk tidak memiliki anak gitu. Sampai Maju. seterusnya. Hingga seterusnya. Jadi bukan cuma keputusan sementara, tapi Betul. juga sudah dipikirkan matang-matang dari dulu, Iya. mungkin dari mereka muda, terus Yes. akhirnya menikah, dan Betul. tetap memilih untuk tidak punya memiliki anak, anak. tidak berketurunan sampai Yes. kapanpun. Nah, That's itu namanya child free. child free. Ya betul teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang kurang setuju, mungkin juga setuju, silakan komen. Iya, jadi child free itu seperti itu. Ini, Dan sebenarnya kenapa Mbak Ju? iya, sebenarnya orang kenapa? Wah, banyak memilih banget untuk child free? alasannya. Oke, kita mau jelasin satu teman-teman. Alasannya ya, ini Oke. kita dari beberapa riset ya, kita Betul. dari nonton video, dari membaca juga, dari Iya, dari pengalaman pengalaman orang-orang pribadi juga, juga. pengalaman pribadi juga. Yes. Kenapa ada orang-orang yang memilih untuk child free? Oke, aku dulu apa Mbak Ju dulu? Boleh deh, silakan Din. Aku dulu ya. Mereka tuh memilih child free karena misalnya nih, mereka punya trauma masa kecil Mbak Ju, gitu. Jadi contohnya, jadi ada nih aku pernah lihat gitu. Dia itu memilih child free karena waktu kecil gitu. Dia pernah masih ingat sekali perkataan ibunya ketika ibunya bilang gini, iya soalnya kamu masih belum jadi ibu gitu. Coba nanti kalau misalnya kamu jadi ibu, kamu akan merasakan apa yang ibu rasakan gitu. So Iya. that's apa langsung kayak terpatri gitu di otak dia, jadi kayak ya udah gue nggak mau punya anak gitu, biar anak gue nggak kayak Nggak gue perlu ngerasainnya ngerasain kayak gitu. benar gitu. Jadi it was a painful memory buat dia, dan dia setelah itu dia ya ingin tidak memiliki anak karena aku nggak mau anakku merasakan apa yang aku rasakan kayak gitu. Ada Dan juga ya itu yang trauma masa kecil Iya, ya, itu trauma yang masa kecil. Dan tidak semua keluarga itu bahagia ya, Betul. dibesarkan oleh orang tua yang baik-baik aja. Ada juga Betul, orang tua betul. yang toxic kan, toxic family, toxic Yeah. parents gitu kan. Yes. Dan mereka menganggap daripada nanti saya punya anak dan mengalami hal yang sama, Betul. yang setoksik itu, mending gua nggak punya anak nggak apa-apa Iya. gitu. Benar. Mungkin ada yang seperti itu. Karena anak itu tidak apa ya? Tidak minta untuk Tidak minta dilahirkan. untuk dilahirkan. Ya itu saya mau ngomong itu maksudnya. Jadi anak itu tidak minta untuk dilahirkan dengan pikiran seperti itu. Kalau misalnya dia aja nggak mau dilahirin, tapi setelah dia lahir malah saya sebagai ibunya yang memberikan trauma itu gitu. Jadi itulah yang membuat si orang ini tidak memilih untuk tidak memiliki anak kayak gitu. Itu salah satu alasan Salah karena satu. trauma ya. Dan Yes. yang menarik itu Selanjutnya adalah ada lagi. mereka ini memilih untuk child free padahal mereka nggak punya trauma apa-apa. Mereka dari keluarga yang bahagia, Yes. orang tuanya baik Become semuanya from gitu a kan. happy family. Tapi ya. memilih untuk child free karena alasan yang sangat dengan sadar ya, Betul. alasan yang sangat rasional gitu kan. Adalah apa? Ya, salah satunya karena mereka berpikir bahwa dunia ini sudah terlalu penuh manusia. Betul. Populasi sudah Overpopulated, ya, betul. overpopulated. Kenapa tidak kita memberikan Space, ruang, ya. space, biar dunia tuh nggak terlalu sempit karena manusia gitu. Yes. Itu pikiran yang sangat futuristik ya, jauh banget ya mikirnya ya. Padahal Futuristik kayak motor ya, Mbak, hutan kayak mobil. Kalimantan aja masih luas loh di. Ya meskipun banyak yang tebang-tebang juga sih gitu. Jadi Papua masih luas juga. Papua masih luas, yes gitu. Tapi ada ya kalau misalnya ke situ nyambungnya ke sini Waju. Jadi dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Perang dunia 3 itu udah mau pecah kayak gitu. Terus ada pandemi juga, tidak menutup kemungkinan ke depannya itu akan banyak apa ya,
ketidakpastian Iya, ketidakpastian. yang ketidakpastian yang itu in a bad ways ya, ketidakpastiannya yang itu tuh membuat apa ya, keinginan untuk child free itu semakin tinggi gitu orang-orang ini gitu, karena mereka tidak ingin anaknya itu setelah lahir mereka menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Gua aja susah apalagi ntar anak gua kayak gitu. Ada yang berpikir seperti itu. Nyambungnya ke yang overpopulated tadi. Jadi alasan selanjutnya kenapa orang-orang itu memilih child free, masih banyak ternyata alasannya Din. Iya, karena mereka tuh secara pribadi ya Mbak Jo, mereka nggak suka anak kecil. Suka anak kecil. Mereka nggak suka rame, mereka nggak suka repot gitu. Ini jadi tipe-tipe orang-orang introvert yang maunya itu di rumah tuh sepi, senyap. Kalau ada anak kecil lari-larian, teriak-teriak, nangis, stres lah. Benar. Ada tipe yang kayak gitu. Jadi kayak egois juga ya kalau semacam ini ya sebenarnya. Tapi menurut aku nggak juga Mbak Jo, kalau misalnya dia punya anak terus akhirnya dia stres dan dia gila. Iya betul. Kena mental. Kena mental, arahnya ke situ sih menurut aku. Jadi dia mending memang nggak punya anak daripada dia terganggu. Iya, karena itu soalnya dia parah banget. Nggak suka anak kecilnya gitu. Dia parah banget, dia harus sepinya itu dia parah banget gitu. Dan iya, kalau misalnya dia punya anak terus dia gila, masuk rumah sakit jiwa gitu. Nah makanya dia memilih untuk tidak memiliki anak. Gitu makanya sih. Mereka juga yang memilih untuk tidak punya anak karena alasan gak suka anak kecil itu salut sama orang-orang yang punya anak banyak gitu. Gitu. Nah ini kembali kan keluarga Halilintar tuh kan ya. 11 anaknya 11 atau keluarganya Ashanti dan Krisdayanti kalau digabungin itu ya ampun satu rumah penuh jadinya. Aku yang nonton tuh udah pusing duluan loh Din. Aku aja anak ekstrovert baju. Ekstrovert ya. Kalau temen aku kemarin itu ekstrovert sama introvert itu gitu. Itu mirip-mirip sama fried chicken. Bener banget. Jadi aku aja anak ekstrovert pusing baju ngeliat orang sebanyak itu gitu lah. Iya, anak ekstrovert sama fried chicken, Pajero Sprot. Mirip ya. Iya jadi yang ekstrovert aja pusing bagi introvert. Iya, gitu. Giliran masuk rumah gitu ya, yang ini datang itu datang banyak banget, Iya. Gimana ini? Kalau aku awal gini baju, kalau aku modelnya awalnya tuh happy gitu. Tapi kalau misalnya udah terlalu lama dan it's so very people gitu di dalam satu rumah gitu, aku pusing gitu. Ya, nah, itu pasti aku menjauh dulu. Itu yang dialami oleh salah satu mereka yang mereka yang memilih untuk child free karena alasan tidak suka anak kecil, tidak suka keramaian, betul. Dan ada juga mereka berpendapat kalau me time-nya itu akan hilang, iya, baju. Betul. Me time-nya akan hilang gitu. Jadi dia mau melakukan hobi nggak bisa. Iya kan istilahnya mau ke Indomaret aja nggak boleh lama-lama, anaknya nangis keburu minta susu lah. Iya bener gitu. Ditinggal sebentar kan kalau anak bayi emang nggak bisa ya Mbak Jo. Iya boro-boro mau jalan-jalan ke Mars ya. Ke Indomaret aja nggak bisa lama-lama. Iya bener banget. Terus ada juga alasan mereka itu yang si perempuan ini tidak ingin badannya itu berubah. Iya karena kalau hamil itu ada beberapa perempuan yang memang berubah total gitu dari susah baliknya ya Mbak Jo. Susah baliknya. Ada yang parut-parut di perutnya itu gue. Kayak balon yang tadinya kecil terus melembung besar, mengecil lagi itu pasti nggak akan sama seperti semula gitu. Benar banget gitu. Nah itu gitu beberapa alasan lainnya yang membuat si beberapa orang ini memilih untuk child free. Nah yang nggak mau badannya berubah itu aku pernah nonton di salah satu videonya influencer itu. Mereka itu nggak mau badannya berubah karena perempuan itu punya otoritas terhadap tubuhnya sendiri. Jadi kalau memang saya maunya tubuhnya seperti ini, kamu jangan maksa saya hanya karena kamu suami saya, kamu menyuruh saya untuk punya anak berketurunan gitu yang akan mengubah saya gitu. Ada tuh pendapat kayak gitu. Ada pendapat seperti itu juga. Betul sekali. Dan pastinya mereka yang pasangan ya Mbak Jo terutama, yang kondisinya seperti Mbak Jo bilang barusan, itu tuh sudah sepakat ya Mbak Jo untuk tidak memiliki anak gitu dengan pendapat seperti itu. Dan mereka sepakatnya itu ada yang dari sebelum nikah, masih jauh sebelum nikah, masih muda, bahkan belum ketemu tuh udah punya pikiran dan ternyata sama pasangannya juga nggak mau gitu.
Dan ada juga yang setelah dijalani ternyata memang lebih enak berdua aja gitu. Mereka found out each other kalau misalnya mereka happy gitu loh. Mereka cuma berdua aja gitu. Mereka tidak ada anak. ya ada atau tidak ada anak. Mereka merasa cukup gitu dengan mereka hanya berdua saja gitu sih. Dan sebenarnya menurut Mbak Ju sendiri, pendapat kita nih sekarang ya, itu tuh child free itu gimana? Kalau saya pribadi sih nggak masalah jika ada teman saya yang memilih untuk child free, it's okay, itu pilihan hidup masing-masing. Karena kita yakin bahwa mereka yang memilih child free itu sudah berpikir jauh sampai ke depan gitu, bukan cuma karena mereka nggak suka anak kecil atau saat ini mereka merasa terganggu kalau ada anak. Tapi juga sudah dipikirkan sampai ke masa tua mereka gitu. Jadi ya itu urusan masing-masing sih. Kalau aku itu lebih ke area yang sangat amat private sama kayak keyakinan Mbak Jo. Sama kayak saya Islam, misalnya ada teman saya berkeyakinan lain gitu, Hindu atau Kristen atau Protestan atau apapun itu, menurut aku sesakral itu pilihan untuk child free gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bisa bertoleransi antar umat beragama, kenapa kita tidak bisa bertoleransi dengan pilihan ini gitu loh. Jadi it's okay gitu, kamu dari agama manapun, kamu dari suku apapun, kamu milih untuk child free, ya karena itu pilihan kamu. And I know it's not a lazy decision gitu, it's a very big deal gitu. Jadi itu tuh akan muncul, itu tuh akan apa ya, diputuskan discussion after discussion gitu loh Mbak Jo. Menurut aku intinya iya gitu. Jadi itu susah banget gitu. Mereka aja milih untuk child free itu susah gitu. Kok kita ada yang julid lah, kita ada yang ngatain ini itulah gitu. Nah ini seru nih masalah julid ini, karena di Indonesia itu hampir nggak mungkin pilihan child free itu bakalan umumnya ditentang ya, ditentang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa open minded terhadap pilihan ini. Oke Mbak Jo. Jadi gimana pendapat orang terdekat dari orang-orang yang memilih untuk child free gitu? Wah, kalau di Indonesia nggak bakalan didukung. umumnya nggak bakalan didukung. Karena rata-rata kan semua dari kita itu rata-rata beragama, dan dalam agama apalagi Islam itu tuh sudah pasti harus memiliki keturunan. Bagaimana nanti kalau sudah meninggal siapa yang mau mendoakan, ketika udah tua siapa yang mau mengurus gitu kan. Dan juga di Indonesia itu kan banyak marga ya, di Indonesia ada keturunan ini, suku itu, beberapa suku itu kan punya marga yang memang mereka harus dilanjutkan gitu loh, harus diteruskan, betul. Nah itu bagaimana kalau mereka ternyata child free gitu? Ya mandek dong gitu ya. Berhenti di situ berarti nggak ada legasinya. Betul. Nah dari beberapa yang aku baca dan aku tonton Mbak Jo, orang-orang terdekat mereka itu justru menghormati dan mendukung gitu keputusan mereka, karena mereka menganggap si orang-orang terdekat ini, orang tuanya sih lebih tepatnya, they grown up gitu loh. Mereka sudah dewasa dan sudah tahu gitu konsekuensinya dari apapun yang mereka putuskan. Jadi saya sangat menghormati itu. Itu salut deh sama orang tua yang seperti itu. Padahal ibunya, maksudnya kalau misalnya dari aku yang tonton ya Mbak Jo, itu tuh berjilbab panjang, dan dari situ aku bisa tahu kalau ibu ini agamis banget gitu. I know it's very hard decision untuk bisa menerima putusan anaknya. Tapi ibu itu sangat lapang dada mengatakan hal itu Mbak Jo. Dan itu tuh aku salut banget. Ibunya berarti memang open minded. Meskipun dia berjilbab dan mungkin juga agamanya kuat banget, tapi ternyata it's okay, karena sebenarnya memilih untuk child free itu juga bukan dosa sih menurut Iya, tidak melanggar apapun gitu loh. Yang dirugikan paling ya orang-orang yang memang pengen dilanjutkan gitu kan marganya, keturunannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang marga, misalnya dia bukan anak tunggal ya Mbak Jo, dia punya adik.
kan dia bisa ya, misalnya adiknya juga laki-laki gitu kan, dia kan bisa dari situ gitu, misalnya, kecuali dia kasusnya anak tunggal sih, dan dia laki-laki pula, dan itu agak susah kalau itu. Kasihan orang tuanya juga kalau kayak gitu. Itu pikiran kita yang pro punya anak gitu, kasihan orang tuanya. Tapi kalau yang pro child free ya yang kontra child free, ya sudah, ngapain juga gitu. Terus apa namanya? Tapi nggak semuanya dengan lapang dada bisa menerima sih Mbak Jo. Ada yang susah gitu. Jadi masih diberi pengertian lagi. Siapa tahu nanti lagi. bisa berubah pikiran gitu. Kayak ditungguin gitu ditungguin, siapa tahu nanti bisa berubah pikiran dan ingin gitu memiliki anak kayak gitu. Apalagi orang tuanya, aduh pengen nimang cucu nih gitu, cepetan gitu kan punya anak. Apalagi kalau misalnya itu cucu pertama ya kan, dari anak pertama gitu-gitu. Tapi saya pribadi aja ya, saya cuma punya anak satu itu tuh udah kayak banyak banget tekanan dari mana-mana untuk kok belum punya anak lagi, kapan punya anak lagi, kayak gitu. Apalagi yang milih untuk child free. Nah rata-rata mereka itu yang kita bisa bayangin ya, pressure-nya bayangin. Dan rata-rata sih mereka yang child free itu mereka ya kadang-kadang rata-rata apa kadang-kadang nih tinggal di luar negeri gitu ya. Yang para influencer yang kemarin pro kontra itu ternyata mereka lama di luar negeri dan orang-orang di sana itu memang tingkat pernikahannya juga rendah, apalagi punya anak gitu. Mereka nikah aja enggak gitu, apalagi punya anak gitu kan. Rata-rata gitu. Iya. Terus ada di negara lain juga di Eropa yang kalau misalnya punya anak tuh sampai dikasih duit ya Mbak Jo. Sampai dikasih duit seharga rumah gitu. Saking di negara itu butuh generasi muda kurang orang tuanya tuh banyak banget, anak kecilnya sedikit gitu. Makanya kenapa kayak gitu. Itu udah mengkhawatirkan sih kalau kayak gitu. Takutnya punah ya. Takutnya misalnya nggak ada orang Finland lagi, nggak ada orang Swedish lagi. Kayak gitu-gitu. Nah, Mbak Jo, ada pertanyaan nih ya untuk orang-orang yang memilih untuk child free gitu. Katanya mereka memilih untuk child free itu biar mereka happy kan Mbak Jo. Nah terus kalau misalnya udah child free, mereka happy-nya di sebelah mana gitu. Apa yang happy-nya itu gimana gitu lah yang bisa kamu bilang kamu happy gitu kalau misalnya kamu nggak punya anak gitu. Ternyata jawabannya adalah salah satu dari mereka yang memilih untuk child free itu ternyata berdua aja udah cukup gitu. Mereka bahagia dengan sudah menikah, menyatu, nggak butuh yang lain lagi. Betul, melakukan apa-apa sama berdua semuanya berdua. Nah itu ketika salah satu misalnya meninggal, bagaimana? Kalau punya anak kan enak tuh, ada teman ngobrol, ada yang bisa dikunjungi misalnya nantinya. Terus gimana? Masih happy kayak gitu nggak sih Mbak Jo? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya gitu. Terus jawabannya surprisingly, salah satu dari mereka bilang kalau kita sudah memikirkan sampai situ sih gitu. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita sudah nggak ada gitu ya, itu kita memilihnya lebih ke melanjutkan apa yang kita suka. Karena sekarang itu kita sudah menemukan istilahnya passion sih, bahasa gaulnya gitu, hobi gitu. Passion mereka yang bukan kerjaan mereka gitu. Jadi kalau mereka melakukan itu, mereka sangat happy. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita itu pergi duluan atau meninggal duluan, ya kita melanjutkan hobi atau passion atau kesenangan kita itu gitu. Salah satu dari mereka bilang kayak gitu. Terus ntar masa tuanya gimana? Nah masa tuanya kalau menurut psikolog nih ya, pernah ada penelitiannya kata si psikolog ini bahwa mereka yang punya anak dan mereka yang tidak punya anak ketika tua itu sama-sama kesepian, sama-sama lonely. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya punya anak atau nggak punya anak. Tapi bener juga Din, kayak orang tua saya punya 8 anak ya. Begitu tua nggak ada satupun yang di rumah. Bener sama aja kan ternyata ya. Apalagi kalau misalnya si orang tua ini tidak punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya, itu malah makin menguras emosi, energi gitu. Bener banget. Dan sama aja dengan orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ya Mbak Jo, kan
nggak punya ya udah ya sendirian juga sendirian gitu. juga. Pada akhirnya manusia itu ujung-ujungnya juga sendiri kan. Benar, gitu. karena kata Khalil Gibran itu anakku bukan anakku. Dia adalah putra sang Fajar gitu. Fajar tetangga gue. Jangan. Fajar temen aku sih, Baju temen aku SMP. Iya, jadi benar sih sebenarnya penelitian itu. Terus Untuk legacy ya, ketika sudah tua nanti bagaimana dengan warisannya, apalagi yang betul pasangan sekali. ini punya banyak aset misalnya Iya, kan, kaya raya. kaya raya. Ini gimana nih gitu, masa nggak diwariskan ke anak karena nggak ada anak. Iya. Ternyata mereka ini sudah menyiapkan bahwa ketika mereka sudah tiada, harta yang mereka miliki itu mau didonasikan ke betul. yayasan, ke Yang sudah mereka pilih ya, Mbak yang Jo. sudah mereka pilih, entah Iya. itu yatim piatu, Betul. entah itu yayasan Lingkungan, kayak lingkungan gitu-gitu. hidup apa ya, Yes. banyak. Bukan berarti juga mereka menyalurkan ke sana, mereka nggak sayang sama keluarga mereka gitu. Mereka juga tetap menyisihkan Iya, untuk ponakan-ponakan. bahkan katanya. mereka sudah memikirkan ya Baju, mereka akan mendonorkan bagian tubuh mereka ya Iya, Baju. kalau memang berguna, Iya. bermanfaat gitu Iya, untuk sampai ke sana. kesehatan, untuk orang lain ya udah didonorkan juga. Jadi nggak cuma harta tapi juga anggota tubuh ya Iya. yang masih bagus. Baju ini kita Sampai berarti kesana ya mikirnya ya. Baju ini berarti kita pro banget ya sama Pro banget dari tadi. Iya. kayaknya. Kamu kontra deh. Soalnya aku lebih ke menghormati pilihan sih Iya, Baju, karena menghormati itu pilihan. sesakral keyakinan, jadi ya udah nggak apa-apa juga gitu. Orang memiliki apa ya, pilihan ini gitu, pendapat ini gitu. Tapi sih. ketika ada orang yang memilih child free dan mereka bilang gini, kamu yakin bahagia karena kamu kurang tidur, kamu akan terganggu, kamu akan kehilangan me time gitu kan, nggak bisa drakor lagi karena anakmu nangis minta susu segala macem, begitu anakmu tidur kamu juga ketiduran. Nah, kan Misalnya ada yang bilang gitu ya, ada ke yang aku. bilang kayak gitu, mikir juga ya, oh iya juga sih, tapi memang Tapi kalau aku lebih ke ini tuntutan lingkungan ya kayaknya ya, yang tapi bikin karena berat itu. tapi aku kalau misalnya dibilang gitu ya Mbak Jo, misalnya ada orang bilang gitu gitu ke aku mikirnya kamu secara sadar memilih untuk child free, aku pun secara sadar memilih untuk memiliki anak. Jadi aku sudah tahu resiko apa saja yang akan aku hadapi, dan itu bisa kita diskusikan ganti antara mas suami gue. Karena kita bikinnya itu berdua, jadi ini bukan tanggung jawab salah satu pihak saja gitu. Aku akan kesana sih dan itu akan panjang, cuman ya kita saling menghormati aja gitu pilihan masing-masing. Wah, Seru ya. seru banget Baju. Iya, kayaknya teman-teman ntar ada yang pro ada yang kontra nih di Sudah bawah. pasti, karena ya kalau ngomongin child free di Indonesia sudah pasti banyak yang menentang. Iya pasti sih, itu. tapi ya kita nggak tahu ya Baju yang nonton ini gimana gitu Iya, kan. bisa jadi lebih open mind gitu Betul, kan. teman-teman bisa komen di bawah, teman-teman bisa share pendapat teman-teman tentang child free. Mungkin ada pengalaman juga gitu betul. kan, pendapat pribadi kalian semuanya. Betul. Thank you for watching. Kita ketemu lagi Di video selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi. See Bye. you next time. Thank you for watching. Cheers.